Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang hukum perikatan. Nah, apabila kita berbicara tentang hukum perikatan, maka kita tidak dapat melewatkan pembahasan tentang wan prestasi. Kenapa? Karena dalam perikatan atau suatu perjanjian yang diutamakan, yang dinilai adalah adanya suatu prestasi. Nah, apa yang dimaksud dengan wan prestasi? Bila mana debitur tidak memenuhi kewajibannya, maka ia disebut melakukan wan prestasi. Juga debitur yang melalaikan kewajibannya atau memenuhi kewajibannya tidak pada waktunya disebut melakukan wan prestasi. Banyak perikatan yang tidak ditentukan waktu pemenuhan kewajibannya. Jadi saatnya tidak ditentukan. Perikatan demikian tentu dapat diminta pemenuhan dengan segera. Akan tetapi pula, bukan maksudnya harus mengantar barang dengan segera. Umpamanya, dalam praktiknya biasanya diberikan kelonggaran waktu, misalnya 1 atau 2 jam atau 1 hari. Jadi dalam satu perjanjian itu pasti ditentukan waktunya. Bila mana perikatan atau perjanjian itu sudah ditandatangani atau disahkan, disetujui kedua belah pihak, tentunya ada waktu yang harus dilakukan oleh satu pihak untuk memenuhi kewajibannya. Tidak semerta-merta segera itu juga, bisa 1 jam, 2 jam, atau 1 atau 2 hari kemudian. Penentuan waktu itu berarti bahwa debitur belum tentu pula memenuhi kewajibannya sebelum batas waktunya lampau. Guna menghindarkan kesulitan-kesulitan untuk menentukan batas waktu itu, oleh undang-undang diadakan penentuan yang dinamakan somasi. Ketentuan somasi adalah pemberitahuan dari kreditur kepada debitur yang menyatakan pada saat mana selambat-lambatnya debitur harus memenuhi kewajibannya. Dengan pemberitahuan itu, oleh kreditur ditetapkan pada saat mana debitur dianggap telah melakukan wan prestasi. Undang-undang mengenal 3 macam wan prestasi, yaitu yang pertama, apabila debitur sama sekali tidak memenuhi kewajibannya. Yang kedua, apabila debitur terlambat memenuhi kewajibannya. Yang ketiga, apabila debitur keliru memenuhi kewajibannya. Kita lihat beberapa contoh penerapan wan prestasi dalam beberapa perjanjian yang penting yang terjadi, yang kita dapat lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya 1, perjanjian jual beli. Jual beli adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu berjanji akan menyerahkan barang dan pihak yang lain berkewajiban untuk membayarnya dengan harga yang ditentukan. Jadi dari perjanjian jual beli itu timbullah kewajiban. Akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari jarang sekali suatu perjanjian jual beli menimbulkan suatu kewajiban. Sebab dalam jual beli sehari-hari dilakukan dengan pembayaran tunai atau kontan. Misalnya kita berbelanja di toko untuk keperluan sehari-hari. Tentunya ketika kita membeli, seketika itu juga kita harus membayar. Hubungan yang timbul kepada penjual adalah untuk menyerahkan, dan dari pembeli dalam hal ini adalah untuk segera membayar. Serta persetujuan tentang harga yang diam-diam atau yang sebelumnya sudah dipastikan harganya. Jadi kita dapat menamakan hubungan itu suatu perjanjian, walaupun tidak tertulis. Bila mana antara pihak-pihak yang bersangkutan ada persetujuan mengenai barang dan harga, pembayaran dilakukan dengan uang. Membeli suatu barang dengan pembayaran barang lain oleh undang-undang disebut dengan menukar. Nah, untuk terjadinya perjanjian yang sah, tidaklah perlu dalam proses atau transaksi jual beli itu, karena barang itu harus diserahkan atau dibayar terlebih dahulu. Penyerahan dan pembayaran ini ialah perbuatan-perbuatan yang timbul dari perjanjian yang kemudian dapat dilakukan.
Baru sesudah dilakukan penyerahan barang, maka si pembeli menjadi pemilik dari barang itu. Resiko. Undang-undang memberi ketetapan tentang resiko, yaitu siapa-siapa yang menanggung resiko dalam perjanjian jual beli barang sebelum diserahkan. Yang pertama, dalam pembelian suatu benda yang tertentu, maka resiko ditanggung oleh pembeli. Contoh, si A telah membuat perjanjian jual beli dengan B. Misalnya, perjanjian jual beli sebuah mobil. Jika sesudah perjanjian ini terjadi kecelakaan yang mengakibatkan rusaknya mobil tadi, dengan di luar kesalahan penjual, maka si A diharuskan membayar juga kepada B seperti yang telah dijanjikan itu. Yang kedua, pembelian barang-barang jumlah yang banyak. Yang dimaksudkan di sini ialah barang-barang yang ada dalam tempat tertentu, misalnya padi yang ada dalam gudang. Apabila padi ini terbakar sebelum ada penyerahan, maka si pembeli diharuskan membayar juga atau mengganti juga sebagian dari kerugian padi yang terbakar itu. Tetapi di samping itu, penjual dituntut juga harus mengawasi barang-barang tadi dengan baik sebelum penyerahan dilakukan. Kondisi yang ketiga, untuk pembelian barang-barang yang dihitung menurut berat serta banyaknya, maka resiko ada di tangan si penjual. Contohnya, dalam perjanjian jual beli tentang 100 meter kain atau 10 ton karet, 1000 buah genting, dan sebagainya. Apabila barang-barang tersebut telah hilang sebelum dalam penyerahan, maka si penjual harus menyerahkan barang yang serupa dengan yang telah dijanjikan. Undang-undang telah mengambil sebagai dasar bahwa macam barang-barang tersebut di atas selalu ada, sehingga penjual dapat mengganti barang-barang yang hilang itu. Artinya, barang-barang yang dijadikan pokok perjanjian itu tentunya terjual bebas, tersedia dengan banyak di pasar, sehingga apabila terjadi kerusakan, hilang, maka si penjual dapat mengganti barang yang serupa yang sudah banyak ada di masyarakat. Ada dua contoh pembelian yang sering kita lihat sehari-hari. Yang pertama, pembelian dengan percobaan. Kadang-kadang pembeli mau mencoba dulu barang-barang yang dibelinya untuk sementara. Misalnya, hendak membeli sebuah radio. Apabila pembeli sesudah mencoba dan setuju akan barang itu, maka dia diwajibkan membayar kepada penjual. Bila mana barang itu tidak menyenangkan atau ada kekurangan-kekurangan tertentu, maka si pembeli dapat mengembalikan barang tadi dan perjanjian jual beli dibatalkan. Dalam pembelian dengan percobaan ini, yang merupakan ukuran ialah pendapat si pembeli tentang barang yang dicobanya itu. Jadi ukuran si pembeli semata sendiri yang menjadi tolak ukur, bukan ukuran umum, subjektif sekali. Yang kedua, jenis pembelian dengan contoh. Contoh barang itu gunanya untuk menyamakan kualitas barang yang dijual. Jadi misalnya kita ingin membeli suatu barang dalam jumlah yang banyak, maka kita meminta kepada penjual untuk memberikan contoh terlebih dahulu. Apabila kita melihat kualitas barangnya dan sebagainya sesuai dengan apa yang kita inginkan, dan kita memesan sejumlah tertentu dengan harga tertentu dan sudah ada kesepakatan dengan si penjual, maka perjanjian jual beli tentang barang yang sudah diberikan contoh itu dapat segera dilaksanakan. Tapi kualitas dan kuantitas barang yang harus diserahkan oleh penjual harus sesuai dengan barang yang dicontohkan tadi. Bila mana tidak sesuai, maka si penjual disebut buan prestasi atau pembeli dapat membatalkan perjanjian jual beli itu. Dalam perjanjian jual beli ini, kita lihat kewajiban masing-masing pihak. Yang pertama, kewajiban dari si penjual. Tentunya pertama menyerahkan barang yang dijualnya. Apabila ia tidak memenuhi
kewajiban ini berarti melakukan one prestasi, dan si pembeli dengan perantara hakim dapat meminta kerugian yang timbul dari tidak menyerahkan barang tersebut dari si penjual. Kewajiban yang kedua adalah menjamin kebaikan atau kualitas barang yang dijualnya. Artinya si penjual berusaha sebaik-baiknya untuk menjamin barang berkualitas baik saat diserahkan kepada si pembeli, sehingga tidak ada gugatan lagi terhadap barang itu. Gugatan dapat bersifat menurut hukum atau bersifat kenyataan. Jadi bila mana barang yang akan dibeli sudah disepakati, ternyata pada saat dikirimkan oleh si penjual rusak atau ada kekurangan-kekurangan tertentu, maka si pembeli dapatlah menuntut kepada si penjual untuk mengganti barang itu atau mengurangi biaya. Jadi misalnya pesan 10 yang rusak 2 dikembalikan, maka yang dibayarkan cukup 8. Apabila si penjual tidak mau, maka si pembeli dengan bantuan atau perantara hakim dapat menuntut kerugian atau ganti rugi dari kesalahan-kesalahan penjual tersebut. Undang-undang telah menjamin tidak ada gugatan lagi dari orang lain terhadap barang yang telah ada di tangan si pembeli itu. Bila mana ada gugatan dari pihak orang ketiga, maka si penjual tidak memiliki kewajiban kepada si pembeli mengenai barang yang telah dijualnya itu. Jadi bila mana pembeli sudah menyerahkan sudah mendapatkan seluruh barang yang dari penjual, maka barang yang telah ada di tangan si pembeli itu tidak dapat diganggu gugat, tidak dapat dituntut oleh pihak manapun. Jaminan terhadap kekurangan adalah yang bersifat kenyataan, sedangkan kekurangan barang yang tidak kelihatan oleh si pembeli dinamakan kekurangan yang tersembunyi. Artinya, bila mana ada kekurangan-kekurangan dari barang tersebut pada saat transaksi jual beli tidak diketahui si pembeli, maka itu disebut dengan kekurangan tersembunyi. Contohnya, si A membeli sepeda dari B, akan tetapi sesudah dibeli ternyata as dari sepeda itu patah. Dalam hal ini A dapat mengurangi harga sepeda tersebut atau menukarkan dengan sepeda lainnya dari B. Bila mana B mengetahui terlebih dahulu akan kerusakan sepeda tadi, maka ia pun harus mengganti kerugian. Jadi namanya kekurangan barang yang tidak terlihat atau kekurangan tersembunyi. Nah, sekarang kita lihat kewajiban si pembeli. Tentunya kewajiban pembeli adalah membayar harga yang sudah ditentukan dalam perjanjian pada waktu dan tempat yang tertentu. Nah, sekarang kita melihat penerapan one prestasi pada perjanjian-perjanjian. Yang pertama kita lihat pada perjanjian sewa-menyewa. Pasal 1548 KUH Perdata, yang dimaksud dengan sewa-menyewa adalah perjanjian antara satu pihak atau yang menyewakan dengan pihak lain penyewa untuk waktu tertentu dan dengan pembayaran yang tertentu menyerahkan barang untuk dipakai orang lain. Di Indonesia, perjanjian sewa-menyewa yang terpenting adalah mengenai bangunan-bangunan atau rumah dan benda-benda tidak tetap atau bergerak seperti uang, kendaraan, dan sebagainya. Dalam perjanjian sewa-menyewa ini, maka kita melihat ada kewajiban dari yang menyewakan dan penyewa. Yang pertama, kewajiban yang menyewakan adalah menyerahkan barang sewaan kepada penyewa, memelihara barangnya dengan seksama, jangan mengganggu penyewa, menjamin kekurangan-kekurangan dari barang yang disewakannya. Sedangkan kewajiban penyewa adalah pertama, barang disewa dipergunakan pada tempatnya. Jadi misalnya penyewa tidak dapat atau tidak diperbolehkan menggunakan rumah tinggal misalnya untuk dijadikan gudang atau kantor. Yang kedua tentunya membayar uang sewa pada waktu yang telah disetujui dan ditentukan. Ada ketentuan-ketentuan lain pada perjanjian sewa-menyewa. Pertama, biasanya tidak diperkenankan si penyewa menyewakan kepada penyewa lain terhadap barang yang sama, kecuali jika sebelumnya sudah didapatkan persetujuan dengan yang punya barang.
Kalau saya sewa rumah, lalu biasanya tidak diperbolehkan rumah yang disewakan itu disewakan kepada orang lain. Yang kedua, kebalikannya, diperbolehkan menyewakan kamar-kamar atau bagian-bagian tertentu dari rumah sewaan, kecuali dilarang dalam perjanjian. Misalnya si penyewa menyewa satu rumah untuk dipergunakan kamar-kamar atau bagian-bagian tertentu dari rumah itu sebagai tempat kos dan untuk keperluan-keperluan lainnya. Jadi bagian-bagian dari rumah itu yang disewakan, bukan keseluruhannya. Yang ketiga, kerusakan barang sewaan selama masa sewa menjadi tanggung jawab si penyewa, kecuali jika kerusakan itu terjadi di luar kesalahan penyewa. Jika rumah sewaan terbakar, maka penyewa tidak bertanggung jawab atas akibatnya, kecuali jika yang menyewakan dapat menerangkan, dapat membuktikan bahwa si penyewa bersalah. Kondisi yang keempat dapat terjadi bahwa selama ada perjanjian sewa menyewa, barang yang disewakan, misalnya rumah, oleh yang menyewakan dijual kepada orang lain. Penyewa dalam hal ini tidak usah khawatir akan akibat penjualan rumah tadi. Sebab perjanjian sewa menyewa dengan yang menyewakan diteruskan dengan si pembeli. Hanya penyewa membayar uang sewaan kepada si pembeli rumah tadi, yang menjadi pemilik baru terhadap rumah sewaan tadi. Jadi selama masa perjanjian sewa menyewa itu masih berlaku, yang menyewakan rumah menjual rumah yang disewakan itu kepada pihak lain, maka selama masih ada masa perjanjian itu si penyewa tidak dapat dikeluarkan atau perjanjian itu tidak dapat dibatalkan sampai habis masa berlakunya. Si penyewa tinggal memberikan uang sewa bila mana ditentukan per tahun atau per bulan, maka uang sewa yang belum dibayarkan kepada si pemilik rumah yang baru atau pembeli yang baru sampai habis masa berlakunya perjanjian tersebut. Hal ini berlaku bila mana penyewa atau yang menyewakan meninggal dunia. Maka hak-hak dan kewajiban kedua pihak pindah kepada ahli waris mereka. Yang kelima, berakhirnya perjanjian sewa menyewa ini bila mana ada perjanjian tertulis yang menyatakan pada waktu mana perjanjian itu akan berakhir atau tidak akan berlaku lagi. Pada waktu berakhirnya perjanjian ini, penyewa harus menyerahkan kembali barang yang disewanya itu dalam keadaan baik. Atau bila mengenai benda tetap, harus meninggalkannya dalam keadaan baik, dalam keadaan tertib. Jadi kalau sudah habis masa sewanya, yang pihak penyewa segera tinggalkan tempat. Tidak boleh tinggal terus di situ walaupun sudah habis masa sewanya. Yang keenam, memindahkan atau mengosongkan. Nah ini, bila mana penyewa menolak untuk meninggalkan rumah sewaan pada waktu perjanjian itu berakhir, maka yang menyewakan rumah dengan perantaraan hakim dapat meminta supaya barang-barang kepunyaan penyewa dipindahkan ke tempat lain. Bila penyewa tetap tinggal saja, maka dapat dilakukan upaya paksa untuk mengosongkan rumah itu. Jadi hakim dapat memerintahkan pengosongan rumah secara paksa berdasarkan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Yang ketiga, kita melihat penerapan wan prestasi dalam perjanjian kerja. Perjanjian kerja atau biasanya perjanjian perburuhan ialah perjanjian di mana pihak yang satu sebagai buruh berhubungan dengan pihak yang lain atau yang disebut majikan untuk bekerja dengan diberi upah dan selama waktu yang tertentu untuk melakukan suatu pekerjaan. Biasanya macam-macam pekerjaan yang dilakukan atau yang diberikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kadang-kadang orang mengerjakan pekerjaan dengan tidak mempunyai majikan. Misalnya dokter, advokat, arsitek, itu bekerja sendiri. Tetapi ada pekerjaan
yang lainnya bekerja untuk memenuhi kewajiban terhadap orang lain atau yang disebut dengan majikan. Perempuan yang telah menikah boleh juga membuat perjanjian kerja atau boleh bekerja. Dia dianggap telah diberi izin oleh suaminya. Jadi bila mana ada seorang wanita yang sudah menikah, ingin bekerja dan melakukan perjanjian kerja dengan suatu perusahaan atau majikan, maka wanita itu sudah dianggap mendapatkan izin bekerja atau persetujuan dari pihak suami. Sekarang berbicara tentang upah. Dalam bekerja pasti diberi upah. Upah terdiri dari uang, makanan, pakaian dinas, perumahan, pemeriksaan kesehatan, dan lain-lain. Tetapi tidak boleh dibayar dengan barang-barang yang melawan hukum. Misalnya ada seseorang bekerja lalu dibayar upah dengan narkoba misalnya atau dengan minuman keras. Itu tidak boleh. Sekarang kita melihat hak dan kewajiban dari majikan dan pegawai atau karyawan. Kewajiban majikan adalah pertama memenuhi pembayaran atau membayar gaji pegawai atau karyawan pada waktu yang tertentu. Yang kedua, bersikap baik terhadap pegawainya. Yang ketiga, pada waktu pegawai itu berhenti atau sudah habis masa kerjanya, maka pegawai berhak atas keterangan tertulis bila mana ia membutuhkannya atau surat keterangan sudah pernah bekerja di perusahaan itu. Maka majikan atau perusahaan tersebut wajib mengeluarkan surat keterangan telah atau pernah bekerja di perusahaan tersebut. Sekarang kewajiban karyawan. Yang pertama, harus bersikap sebagai karyawan yang baik. Misalnya kepada seseorang yang bekerja sebagai akuntan di kantor akuntan, dia dilarang membuka kantor akuntan sendiri di tempat yang sama di mana dia bekerja. Hal ini ditujukan untuk menghindarkan persaingan dengan kantor akuntan tempat ia bekerja. Jelas ini merupakan tindakan tidak etis. Nah, sekarang kita berbicara tentang berakhirnya perjanjian kerja. Apa syarat-syaratnya? Yang pertama, bila mana waktu suatu perjanjian kerja yang tertentu telah habis, misalnya selama 1 tahun, hal ini tidaklah berarti bahwa karyawan itu tidak boleh bekerja lagi pada jabatan tadi. Sebab di sini hanya perjanjian kerjanya yang berakhir, masa waktu kerjanya yang berakhir. Yang kedua, bila mana berakhir karena waktu yang tidak tentu. Di sini karyawan harus menyatakan dahulu kepada majikan bahwa ia akan meletakkan jabatannya. Misalnya sebelum ia keluar dari pekerjaannya. Waktu yang sebulan ini dinamakan waktu meminta lebih dahulu, atau kalau bahasa kerennya sekarang ini 1 month notice. Jadi karyawan yang sudah bekerja tanpa waktu tertentu ingin mengakhiri hubungan kerja dengan suatu perusahaan atau majikan, maka ia terlebih dahulu harus menyampaikan kepada perusahaan majikan itu bahwa dia akan mengundurkan diri dari perusahaan itu, dari jabatannya, setidak-tidaknya 1 bulan sebelum dia keluar dari perusahaan itu. Jadi ini disebut dengan waktu meminta lebih dahulu, atau sekarang disebut dengan 1 month notice. Yang ketiga, karena hal-hal yang mendesak. Undang-undang maksudkan dengan ini antara lain sebagai berikut. Bila mana pegawai tidak cakap dalam melakukan pekerjaannya, maka tentunya tidak memungkinkan lagi bagi karyawan itu untuk terus bekerja. Maka dalam keadaan mendesak ini, perjanjian kerja dapat diakhiri. Kemudian bila mana perjanjian kerja itu menetapkannya adanya waktu percobaan, maka bila mana perjanjian kerja mengandung waktu percobaan, maka selama waktu itu kedua belah pihak dapat mengakhiri perjanjian kerja sewaktu-waktu tanpa syarat dan harus memenuhi semua kewajibannya masing-masing. Waktu percobaan tidak boleh dari 3 bulan. Jadi dalam suatu perjanjian kerja waktu tertentu,
hanya boleh diberikan waktu 3 bulan selama masa percobaan. Selama masa percobaan itu, baik karyawan maupun majikan atau perusahaan dapat mengakhiri hubungan kerja atau perjanjian kerja itu sewaktu-waktu tanpa syarat. Yang kelima, karena meninggalnya pegawai atau karyawan, maka perjanjian kerja tentunya akan berakhir karena si pegawai sudah tidak ada lagi. Tetapi apabila majikannya atau direksi suatu perusahaan itu mengalami sesuatu, maka perjanjian itu tidak otomatis akan berakhir. Akan diteruskan oleh ahli warisnya atau penerus dari perusahaan tersebut. Nah, demikianlah pembahasan singkat kita mengenai One Prestasi dan bagaimana penerapan-penerapannya ke dalam beberapa contoh-contoh perjanjian. Semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi Anda semua. Bila Anda mendapatkan manfaat, silakan tekan tombol like dan tentunya subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng atau notifikasi supaya Anda dapatkan pemberitahuan tentang video kami selanjutnya. Terima kasih.